Halo sahabat Genaci, nah ketemu lagi sama Kak Narita. Hari ini Kak Narita mau bahas lagi nih tips tentang rahasia deh. Rahasia dulu ya, karena sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan untuk kalian jangan lupa like, share, dan komen ya. Kira-kira habis ini Kak Narita mau bikin tips apa lagi nih, oke? Nah hari ini Kak Narita akan bahas tips cara mudah belajar bahasa Inggris. Nah, kayaknya gampang ya karena bahasa Inggris juga menyenangkan. Tapi, untuk beberapa orang, bahasa Inggris itu juga cukup sulit dan ribet gitu ya. Karena tulisannya dan bacaannya beda gitu ya. Jadi tidak sama dengan bahasa Indonesia. Kalau misal bahasa Indonesia kan ibu, ibu, bacanya ya ibu mengikuti. Tapi kalau bahasa Inggris, M-O-T-H-E-R, mother, bacanya mother. Beda, tapi di sini Kak Narita akan ajarin kalian atau Kak Narita akan kasih tips ke kalian biar gampang untuk belajar bahasa Inggris dengan cara yang mudah dan menyenangkan gitu ya. Nah, yang pertama adalah ini cara yang banyak digunakan orang, tapi memang cara ini simpel banget sih memang dan juga cukup mudah untuk dikerjakan, yaitu tuliskan kosakata-kosakata sehari-hari atau kosakata yang mau kalian pelajari di kertas atau di sticky note yang berwarna-warni itu, ya kan? Yang warnanya bagus-bagus itu. Nah, kalian bisa tuliskan di situ tuh kosakatanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Lalu bikin sebanyak-banyaknya, tempelkan, boleh di tembok kamar, di meja belajar, di pintu, di kulkas, di TV, dimanapun lah, boleh ya. Jadi itu cara cepat untuk kita lebih menghafal, karena ketika kita ketemu lagi, ngelihat lagi kata-kata itu, di mindset kita atau di pikiran kita tuh kayak udah terkonek gitu. Oke, ada kata house. Oke, di sini aku nemu morning, good morning gitu. Kemudian, oh ini ternyata eating. Oh, ini ternyata go home atau go to school gitu ya. Jadi ketika kita sering membaca, akan terbesit selalu di pikiran kita bahwa kata-kata yang tadi itu yang akan kita hafal gitu. Nah, itu cara yang pertama, yaitu tuliskan kosakata-kosakata yang mau kalian pelajari, atau mungkin ada juga nih tipenya yang suka menulis kosakata sehari-hari yang sering digunakan. Ada juga yang menuliskan kosakata yang sulit dihafal gitu ya. Jadi karena dia susah menghafal yang ini, jadi udah ditulis aja biar cepet hafal. Nah, itu juga boleh. Jadi bebas kalian mau tulis apapun yang bisa kalian pelajari dalam bahasa Inggris. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah sering ngomong sendiri. Kalian dengan kosakata yang sudah kalian tulis tadi, kalian baca sering-sering dan kalian ucapkan dengan pronunciation yang betul. Pronunciation-nya gimana Kak caranya kita biar tahu? Boleh dari Google Translate boleh, atau tanya ke orang tua, ke kakak, ke guru boleh. Jadi misal di sekolah kalian tanya, ini bacanya apa ya Bu? Nanti sampai rumah kalian pelajari dan ulang-ulang lagi kata-kata itu, oke? Jadi harus sering ngomong sendiri kayak, oke, thank you. Good morning everyone. Good afternoon everyone. I want to go bla 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 dan lain sebagainya gitu ya. Karena dengan banyak praktek dan ngobrol sendiri, praktek ngomong sendiri itu juga memudahkan kita untuk lebih hafal lagi tentang kosakata bahasa Inggris. Lanjut, tips yang ketiga adalah meniru apa yang dikatakan orang atau meniru orang lain yang berbahasa Inggris juga tentunya. Jadi sometimes kalau kita nonton TikTok atau YouTube atau Instagram, ada bule-bule atau orang-orang yang berbahasa Inggris, boleh ditirukan gitu ya. Tapi kalian juga cek dulu grammarnya, pronunciation-nya sudah betul atau belum. Kemudian kalian tiru deh cara ngomongnya, karena dengan meniru cara ngomong orang yang lebih bisa atau lebih mahir dalam berbahasa Inggris, yang speaking-nya lebih bagus, itu juga bisa memudahkan kita loh untuk lebih cepat lagi memahami atau mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris gitu guys. Jadi meniru dalam posisi yang baik gitu ya. Next, selanjutnya kalian bisa belajar bahasa Inggris dengan menonton film atau video yang berbahasa Inggris. Nah, ini penting banget sih. Siapa sih yang nggak suka nonton film ya kan? Siapa yang nggak suka nonton video-video lucu, kartun atau apapun? Boleh kalian cari yang subtitlenya bahasa Inggris. Nah, kemudian kalian coba tuh, kalian lihat, mungkin beberapa kali kalian bisa ya menyalakan subtitle bahasa Indonesianya, biar kalian tahu dia ngomong apa dan apa yang dia omongkan itu bisa terbaca sama kalian gitu.
Tapi ketika kalian sudah beberapa kali menonton dengan subtitle Indonesia, boleh kalian coba matikan subtitlenya, jadi pure kayak full bahasa Inggris gitu ya guys ya. Nah kemudian di situ kalian juga coba boleh ditulis nih, oh ini dia tadi ngomong ini, atau boleh nanti kalian ceritakan ulang gitu setelah menonton video tadi, setelah nonton film tadi, kalian ceritakan ulang, boleh ke teman atau ke saudara. Tadi tuh ceritanya tentang gini loh, tentang gini, tentang ini, tentang itu gitu. Next, tips yang kelima yaitu mendengarkan musik dalam bahasa Inggris. Bukan berarti kita tidak boleh mendengarkan musik dalam bahasa Indonesia ya, tapi jika kita mau belajar berbahasa Inggris lebih lancar lagi, kita bisa pakai musik gitu. Siapa sih yang nggak suka menyanyi? Mungkin kalian ada bakat penyanyi juga. Nah, itu bisa jadi salah satu cara untuk belajar bahasa Inggris yang tanpa kita sadari gitu ya. Sebenarnya kita kan anak-anak suka menghafal lirik gitu ya. Nah, di dalam lagu-lagu bahasa Inggris itu coba deh kalian tulis liriknya, kemudian kalian nyanyikan betul atau tidak kira-kira yang sudah disampaikan tadi, atau kalimatnya, penulisannya sudah betul atau tidak. Kemudian kalian coba cari di translate tentang apa itu isinya begitu ya. Jadi selain kalian bisa bahasa Inggris, selain kalian dapat kata-kata baru dalam bahasa Inggris, kalian juga bisa tahu makna atau isi dari sebuah lagu itu gitu ya, isi dari lagu tersebut yang kalian dengarkan gitu guys. Next, yang keenam adalah, ini juga simple banget tapi gampang banget untuk dikerjakan gitu ya, penting untuk kita semua, yaitu merubah settingan HP atau gadget kalian dengan bahasa Inggris gitu. Yang biasanya masih pakai bahasa Indonesia, boleh nih dicoba di settingan HP-nya, disetting menjadi bahasa Inggris. Jadi kita tahu yang biasanya kayak hapus menjadi delete ya kan, kemudian mengunduh menjadi download dan lain sebagainya. Oke, nah dari situ juga kita bisa belajar sehari-hari bahkan, karena kan kita yang paling lama juga dari HP ya, kita paling lama bermain dengan HP, memegang HP gitu. Jadi dengan kita merubah settingan HP kita dengan bahasa Inggris, itu secara tidak langsung dan secara tidak sadar kalian akan sering untuk belajar kata-kata baru tanpa menulis lagi gitu. Jadi tulis aja yang tidak ada di HP, yang sudah ada di HP tinggal dihafalkan saja atau dilihat setiap hari pasti sudah hafal. Nah, yang selanjutnya yaitu salah dan dikoreksi itu tidak masalah. Jadi kalau untuk bahasa Inggris itu memang harus berani untuk berbicara gitu ya. Jangan disimpan sendiri di otak karena tidak akan tersampaikan. Karena bahasa Inggris itu juga dasarnya memang kita akan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kita harus sering-sering berbicara. Nah, ketika berbicara juga pasti akan sering salah dan dikoreksi oleh orang lain. Nah, di situ jangan takut, jangan ragu, dan jangan merasa bahwa tidak percaya diri lagi gitu dengan bahasa Inggris. Jadi kalian kalau ngobrol pakai bahasa Inggris kemudian ada yang salah, ada yang mengoreksi, justru itu yang harus jadi apa ya namanya, harus jadi support system buat kalian bahwa oke, aku sudah dikoreksi, berarti aku sudah tahu nih kesalahanku, besok aku nggak usah ngomong ini lagi, aku ngomongnya tinggal yang sudah dibetulkan tadi gitu guys. Gampang kan? Nah, untuk tips yang terakhir biar kita mudah belajar bahasa Inggris adalah sering-sering cek kamus kalian atau Google Translate atau apapun itu yang bisa mendeteksi gitu ya, yang bisa mengartikan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Misal kalian di sekolah tadi menemukan kalimat-kalimat yang agak rumit yang kalian tidak tahu di buku, kalian garis, kalian tulis di buku kecil atau notebook gitu. Nah, sampai rumah kalian carilah di kamus atau kalian searching apa kira-kira artinya. Oh, ternyata artinya ini. Jadi dengan kita sering meng-cross check gitu ya, dengan kita sering mengecek arti dan terjemahannya, itu juga membuat kita lebih aware. Jadi dengan kita menulis yang kata-kata yang kita tidak tahu dan kemudian kita cari di kamus atau searching gitu ya di internet, itu membuat kita semakin gercep gitu ya, atau gerak cepat untuk menambah kosakata atau vocabulary yang sudah kita kerjakan sebelumnya gitu guys. Gampang kan sebenarnya? Itu tadi ada beberapa tips yang bisa kalian coba, gampang banget, tidak perlu banyak uang untuk belajar bahasa Inggris ya kan. Kemudian praktek itu yang penting, dan ngobrol, harus berani ngobrol gitu ya, harus berani ngomong di depan orang, dimulai dari keluarga dan teman-teman juga gitu. Oke, sekian dulu video dari Kak Narita, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Coba dong komen di bawah tips apa lagi nih yang mau Kak Narita share ke kalian. Oke, thank you, bye-bye.